Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan bahasan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kita masih melanjutkan bahasan tentang babul iman, bab tentang iman, dan yang kita bahas malam ini adalah keutamaan kalimat la ilaha illallah di dalam pengaruhnya kalimat la ilaha illallah di dalam keimanan yang ada di dalam diri kita. Kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan kalimat la ilaha illallah yang memberikan pengaruh yang besar terhadap keimanan di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa Tirmidzi wa Nasa'i an Jabirin. Dan telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Kata Rasulullah, afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya kalimat zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Dan paling afdalnya doa adalah kalimat alhamdulillah. Kenapa kalimat la ilaha illallah ini menjadi kalimat zikir yang paling utama? Yang pertama, dikarenakan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang didakwahkan oleh semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah dari rasul pertama sampai rasul yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah SAW, melainkan yang didakwahkan adalah kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin," dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad mir rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Tuh, jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang didakwahkan oleh seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dari sisi hadis Rasulullah, selain hadis yang kita baca tadi, Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana, bermula yang paling afdal apa yang telah diucapkan oleh aku, wan nabiyyuna min qabli, dan yang telah diucapkan oleh nabi-nabi yang sebelum aku, la ilaha illallah. Tuh. Nah, sekarang kenapa kalimat la ilaha illallah ini selanjutnya menjadi kalimat yang paling utama?
Kalimat dzikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Li'annaha kalimatut tauhid. Wat tauhidu la yumathiluhu syai'un. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid. Kalimat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi kemudian barometer suatu ajaran dia di atas jalan yang lurus atau tidak adalah kalimatut tauhid. Ketika suatu ajaran itu tidak sejalan dengan kalimatut tauhid, maka itu bukan ajaran yang lurus. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Wa ani'buduni, dan hendaklah kamu sekalian beribadah hanya kepadaku, tidak beribadah kepada selain Allah. Wa ani'buduni, dan hendaklah kamu sekalian beribadah kepadaku, hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Tuh. Maka yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Kenapa? Karena agama, satu-satunya agama yang menyerukan manusia untuk mentauhidkan Allah adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak membawa agama selain agama Islam. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu mereka adalah utusan Allah. Mereka membawa agama yang satu-satunya hanya ada di sisi Allah, yaitu Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah cuma Islam, nggak ada agama yang lain. Maka setiap rasul yang diutus oleh Allah membawa agama yang satu itu, agama Islam. Makanya ketika orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, kata mereka begitu. Rupanya orang Nasrani juga nggak mau kalah. Dia mengklaim Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Tuh. Makana Ibrahimu Yahudiyan. Nabi Ibrahim bukan seorang yang beragama Yahudi. Wala Nasraniyan, dan bukan pula seorang yang beragama Nasrani. Kenapa Allah katakan begitu di dalam Al-Quran? Karena orang-orang Yahudi tadi mengklaim Nabi Ibrahim beragama Yahudi, katanya begitu. Orang Nasrani juga nggak mau kalah, enggak. Ibrahim bukan orang yang beragama Yahudi, tapi Ibrahim beragama Nasrani. Maka dibantah oleh Allah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim bukanlah seorang yang beragama Yahudi dan bukan pula seorang yang beragama Nasrani. Kalau begitu apa dong agamanya Ibrahim? Walakin kana hanifan muslimah. Tapi beliau Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus akidahnya, yang condong kepada agama yang hak dengan meninggalkan seluruh agama yang batil. Apa agama yang hak itu? Itu agama Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang hak. Rupanya bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub juga begitu. Mereka berwasiat seperti itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Nabi Ibrahim dan Nabiullah Yakub, kan Bani Israel ini anak cucu Nabiullah Yakub. Ya.
Bani Israel ini anak cucu Nabiullah Yakub alaihi salam. Dari 12 orang putra Nabiullah Yakub alaihi salam. Emang Nabiullah Yakub berpesan kepada anak-anaknya untuk agar mereka ini anak cucu Nabiullah Yakub yang dikenal dengan Bani Israel nanti harus beragama Yahudi? Tidak. Agama Yahudi belum ada sama sekali, cikal bakalnya juga belum ada. Jauh di bawah itu. Orang Yahudi kan pegangannya kitab Taurat. Kitab Taurat kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi, tidak. Justru agama yang bid'ah, agama yang diadakan baru setelah Nabi Allah Musa alaihi salam wafat. Itu. Ya. Tuh. Nabi Musa jauh di bawah itu. Termasuk salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa kan termasuk salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu anak cucu Nabiullah Yakub alaihi salam. Nabiullah Yakub berpesan kepada putra-putranya, tidak menyuruh kepada putra-putranya untuk supaya mereka Bani Israel nanti beragama Yahudi, tidak. Apa wasiat mereka? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabiullah Yaqub telah berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan bagi kamu sekalian agama ini. Agama apa itu? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu sekalian mati melainkan kamu sebagai orang-orang muslim. Tuh. Maka kalimat la ilaha illallah ini menjadi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya kalimat zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Di annaha kalimatut tauhid. Wat tauhidu la yumathiluhu syai'un. Karena kalimatut tauhid adalah kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Kalimat yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wat tauhidu la yumathiluhu syai'un. Dan tauhid itu enggak ada sesuatu pun yang dapat membandingi tauhid, enggak ada. Bahkan kebajikan apapun tanpa didasari tauhid maka sia-sia. Ya. Kebajikan apapun tanpa didasari tauhid itu akan sia-sia nantinya. Seperti itu. Makanya amalan kebajikan, amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah, diserupakan oleh Allah dengan apa itu? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Bermula orang-orang kafir, a'maluhum, amal-amal kebajikan mereka. Kan mereka orang-orang non-muslim juga diperintahkan oleh agama mereka untuk melakukan kebajikan. Mereka berjiwa sosial, kan gitu ya. Mereka taat menjalankan ibadah di atas agama mereka. Kan gitu. Ketika mereka bertetangga, mereka harus bertetangga dengan yang baik, saling tolong menolong, kan begitu. Semua ajaran, semua agama mengajarkan seperti itu. Kebaikan mereka di dunia sih tidak disia-siakan oleh Allah, dibalas oleh Allah, diberikan balasan kebaikan di dunianya. Cuma sebatas di dunia diberikan balasan kebaikannya. Makanya Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah berikan rizki kepada mereka. Allah berikan kehidupan yang menyenangkan bagi mereka di dunia. Tapi di akhirat, kata Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Dan orang-orang kafir, amal-amal kebajikan mereka itu kasarabin, seperti fata morgana. Yahsabuhu dham'anu ma'a, yang dikira oleh orang yang sedang kehausan adalah air. Tuh, seperti itu amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah. Amal kebajikan mereka itu seperti fata morgana
yang dikira oleh orang yang sedang kehausan adalah air. Hingga ketika mereka mendatangi tempat yang di situ diduga ada air, lam yajidhu syai'an. Mereka nggak dapetin apa-apa. Rupanya bukan apa? Bukan air di situ. Tuh, seperti itu. Nanti mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa daripada kebaikan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Semua balasan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, sudah diberikan oleh Allah semuanya di dunia. Di akhirat mereka tidak bisa mendapatkan kebaikan apa-apa. Beda dengan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah dan beramal soleh di atas kalimatut tauhid, di atas ajaran tauhid, mereka akan diberikan balasan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang-orang yang mereka berada di atas ajaran tauhid, ketika mereka berbuat kebaikan di dunia, motivasi kebaikan yang mereka lakukan di dunia bukan balasan dunia, bukan balasan akhirat, kan begitu. Walaupun di dunia diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sadar betul balasan di dunia bukanlah kebalasan yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah begitu. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja akan disempurnakan balasan daripada amal-amal kebajikan kamu itu hanyalah pada hari kiamat. Maka ketika orang-orang beriman nih, orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka beramal soleh di dunia, mereka mengerjakan amal-amal kebaikan di dunia, motivasinya bukan balasan dunia, tapi apa? Akhirat. Seperti itu. Nah, ini keutamaan makanya kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga wa afdalud du'ai alhamdulillah. Selanjutnya kata Rasulullah, paling afdalnya doa adalah ucapan alhamdulillah. Kan ketika kita berdoa, Pak, kita minta segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, wa afdalud du'ai alhamdulillah. Paling afdal doa adalah alhamdulillah. Ini kalimat alhamdulillah ini merupakan bagian daripada rangkaian kalimat-kalimat yang kita ungkapkan di dalam doa kita. Bahkan dia menjadi pembuka dan penutup doa kita. Doa kita kalau tidak diawali dengan hamdalah dan tidak diakhiri dengan hamdalah, maka berarti adab-adab di dalam berdoa itu tidak terpenuhi. Ya. Syarat-syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah juga tidak terpenuhi. Ya. Bukankah kita memulai doa kita dengan alhamdulillah dan mengakhiri doa kita wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalimat alhamdulillah ini menjadi kalimat yang paling utama. Dan kata para ulama, kenapa kalimat alhamdulillah ini menjadi paling afdalnya doa? Pak, coba pikirkan kita ini secara akli saja. Kalau kita mau meminta kepada seseorang, apa langsung to the point, langsung minta? Kira-kira ketika kita berharap orang tersebut akan memenuhi, mengabulkan permintaan kita, kita muji-muji dulu nggak orang tersebut tuh? Kita sanjung-sanjung dulu nggak itu orang? Tuh. Kita nggak langsung to the point. Kan gitu ya? Mengutarakan permohonan kita kepada orang tersebut. Ya. Kita tahu diri. Kemungkinan besar permohonan kita itu kepada seseorang, dia akan mengabulkan permintaan kita, memenuhi permintaan kita ketika kita awali dengan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian ke orang tersebut, kan gitu. Kalau nggak ngasih, akhirnya udah dipuji, udah disanjung, malu hati itu orang. Ya.
udah dipuji setinggi langit, udah disanjung setinggi, ya, lantas nggak ngasih. Kira-kira malu hati nggak itu orang? Malu hati. Tuh, itu hikmahnya pas secara akli saja. Sebelum kita berdoa, makanya adabnya kita menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha sayang kepada hambanya. Tuh seperti itu. Baru kita minta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan alhamdulillah tersebut di dalam rangkaian doa kita itu ad'a lil ijabah. Itu memberikan apa? Memberikan pengharapan besar bagi kita, doa kita nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hamdalah itu kan kalimat syukur. Kalimat yang diucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Kata sahabat Ibnu Abbas, alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Ucapan alhamdulillah adalah kalimatu kulli syakirin, adalah kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa syukurnya. Pak, kalau kita ingin mengungkapkan rasa syukur dengan kalimat innalillah, apa dengan astagfirullah, apa dengan subhanallah, apa dengan Allahu akbar, apa dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, kata sahabat Ibnu Abbas, alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Allah kan sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatku kepada kamu sekalian. Nah, makanya di antara adab doa dimulai dengan hamdalah dan diakhiri dengan hamdalah, itu ada sebagai ungkapan rasa syukur. Selain ungkapan pujian dan sanjungan kita kepada Allah, itu juga sebagai ungkapan rasa syukur, dengan harapan ketika kita mengungkapkan rasa syukur, ya Allah, Engkau telah ciptakan aku, ini suatu nikmat yang besar yang Engkau anugerahkan kepada aku diciptakan ke alam dunia, gitu kan? Tapi aku juga dalam hidup ini punya banyak hajat-hajat, ya Allah. Tuh, tadi sudah mengungkapkan rasa syukur, janji Allah akan ditambah dengan harapan apa-apa yang kita pinta selanjutnya akan Allah kan sudah berikan nikmat, kita diciptakan ke alam dunia, kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, lalu kita minta hajat-hajat kita yang lain karena kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Allah sudah berjanji la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, maka itu memberikan peluang lebih besar lagi dengan ungkapan alhamdulillah tadi, doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah di sini afdhalud du'ai alhamdulillah, paling afdalnya doa adalah alhamdulillah. Tuh seperti itu. Banyakkan aja Pak ucapin alhamdulillah. Insya Allah Pak, kita istilahnya tidak minta yang lain kepada Allah. Allah yang maha tahu hajat-hajat kita, karena kita sudah banyak memuji Allah. Ketika kita banyak memuji Allah, akhirnya apa? Allah tahu hambaku butuh kepada aku, gitu. Allah maha tahu. Sedangkan kita terus menyanjung Allah, memuji Allah, Allah tahu hajat-hajat kita. Insya Allah istilahnya kita tanpa mengutarakan hajat-hajat kita, Allah maha tahu dengan hajat-hajat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Wan Nasa'i an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam An-Nasa'i an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala,
beliau bersabda, kata Rasulullah, qala Musa alaihi salam, telah berkata oleh Nabiullah Musa alaihi salam, ini kata Rasulullah, telah berkata oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya Rabbi allimni syai'an azkuruka bihi. Ya Tuhanku, ajarkan aku sesuatu yang aku nanti berzikir kepada Engkau. Tuh, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku nanti berzikir dengan sesuatu tersebut kepada Engkau. Ajarkan aku kalimat-kalimat yang dengan kalimat tersebut nanti aku berzikir kepada Engkau. Aku menyebut namamu. Apa kata Allah? Faqala qul la ilaha illallah. Kata Allah kepada Nabi Musa, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana selanjutnya? Ketika Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa tadi minta diajarin satu kalimat yang dengan kalimat tersebut beliau nantinya berzikir kepada Allah. Lalu kata Allah, ucapkan oleh kamu la ilaha illallah. Faqala, lalu Nabi Musa berkata, ya Rabbi kullu abdika yaqulu hada, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Ya Tuhanku, setiap hambamu mengucapkan itu. Ya Allah, itu mah udah bukan kalimat, itu mah udah kalimat bahasa kita, mungkin kalimat pasaran dah itu mah dah. Kenapa semua hambamu itu ngucapin itu? Innama uridu syai'an takhussuni bihi. Sesungguhnya yang aku inginkan adalah kalimat yang khusus untukku, yang aku nanti berzikir kepada Engkau. Gitu. Pengennya Nabi Musa diajarin kalimat yang khusus, hanya kepada beliau diajarinnya. Sehingga orang lain itu dalam berzikir enggak mengucapkan kalimat ini. Hanya beliau, hanya Nabi Musa saja yang mengucapkan kalimat tersebut di dalam berzikir kepada Allah. Pengennya Nabi Musa seperti itu. Ya. Tahu-tahu tadi Allah nyuruhnya agar Nabi Musa mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, itu mah semua orang juga ngucapin begitu itu mah. Ya. Aku pengen Engkau ajarkan kepadaku kalimat yang khusus hanya untukku, yang nantinya dengan kalimat yang Engkau khususkan kepadaku itu aku berzikir kepadamu. Begitulah Nabi Musa pengennya begitu. Ya. Kita juga kan kadang-kadang pengennya begitu, Pak. Beda sama orang. Ya kan ya? Pengennya beda sama orang. Lain daripada yang lain. Padahal ketika beda sama orang belum tentu bagus itu. Ya. Itu seperti itu. Apa kata Allah ketika Nabi Musa berkata demikian? Faqala ya Musa, law annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamanat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, kalau seandainya langit yang 7, ya, langit yang 7 lapis beserta penghuni-penghuni langit, juga bumi yang 7 lapis dijadikan fi kaffatin, pada satu piringan timbangan amal. Kan nanti mizan itu Pak ada 2 kaffah, ada 2 piringan untuk menimbang, satu piringan untuk diletakkan di situ amal-amal kebajikan, satu piringan lagi diletakkan di situ amal-amal keburukan. Nanti mana yang lebih berat? Amal kebaikannya kah? Amal keburukannya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tuh. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang sangat menyenangkan, yaitu surga. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya,
yang lebih berat timbangan keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya adalah neraka hawiyah. Begitu. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 lapis beserta penghuninya juga bumi yang 7 lapis tersebut diletakkan di satu piringan timbangan amal, lalu wala ilaha illallah fi kaffatin, dan kalimat la ilallah di satu piringannya lagi ditimbang nih, gitu, lamalat bihinna la ilaha illallah, pasti kalimat la ilaha illallah lah yang lebih berat. Artinya apa? Allah ingin menyatakan kepada Nabi Musa, udah nggak ada yang lebih afdal lagi kalimat zikir daripada kalimat la ilaha illallah. Kamu mau minta kalimat zikir yang mana lagi? Gitu. Ya. Ya. Udah nggak ada kalimat yang lebih afdal lagi sebagai kalimat zikir selain kalimat la ilaha illallah. Lah kamu minta kalimat yang aku khususkan untuk engkau. Dan tentunya engkau pengen kalimat yang aku khususkan kepada engkau itu adalah kalimat yang paling utama, yang tidak ada yang lebih utama lagi daripadanya. Nah sekarang tidak ada lagi kalimat yang lebih utama dari kalimat la ilaha illallah. Mau aku kasih kalimat yang mana lagi? Begitu, ya. Udah nggak ada yang lebih utama dari kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat zikir yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mau aku kasih kalimat zikir yang lain, tapi itu apa? Kalah keutamaannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kan kamu pengen yang paling utama tentunya. Nah, udah itu kalimat zikir la ilaha illallah. Makanya semua hamba itu pasti akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena tahu kalimat la ilaha illallah ada kalimat zikir yang paling utama. Tidak ada kalimat yang lebih utama dari kalimat la ilaha illallah. Makanya semua hamba itu pasti akan mengucapkan itu dan berangan-angan kalimat yang terakhir diucapkan pada saat wafat, sebelum wafatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satupun daripada hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang beriman, yang paling diangan-angankan selain kalimat yang terakhir dia ucapkan sebelum keluarnya ruhnya dari dirinya, melainkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Maka perintah Rasulullah tidak memerintahkan kepada orang yang, kepada kita nih, terhadap orang yang akan wafat, terhadap orang yang sakaratul maut, untuk mengucapkan kalimat yang lain selain kalimat apa? Selain kalimat la ilallah. Tidak, Rasulullah tidak menyuruh ketika ada seseorang sakaratul maut akan wafat, ucapkan subhanallah, tidak. Ucapkan Allahu Akbar, tidak. Ucapkan astagfirullah, tidak. Tapi apa? Apa kata Rasulullah? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan mati di antara kamu sekalian, ajarkan dan bimbing orang-orang yang akan mati di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, supaya kalimat yang terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika dia sudah bisa mengucapkan gitu, udah, jangan ngajakin omong lagi sampai ruhnya keluar. Kalau dia lantas ngomong lagi, talkinin lagi, terus begitu, supaya akhir kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan bukan hanya ketika dia akan wafat, setelah dia wafat pun, ya, setelah dia wafat pun, ketika dia telah selesai dimakamkan, maka dianjurkan, diperintahkan untuk dibacakan talqin setelah dia dikuburkan, kan begitu, ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis diterangkan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza furigo min dafnil mayyiti qala
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah diselesaikan menguburkan jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berdiri, beliau bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya kepada para sahabat, sallallahu lahu tasbita fa innal ana yus'alu. Kata Rasulullah, mohonkan untuk si mayit ini agar ditetapkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahul ana yus'alu. Karena sekarang dia akan ditanya. Dia akan ditanya nanti. Makanya di dalam talqin kan sabbatakallahu bil qawli tsabit. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Sabbatakallahu bil qawli tsabit. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu apa yang ada dalam talqin yang biasa dibaca setelah selesai dikuburkan, dibacakan itu karena perintah Rasulullah SAW. Sallallahu lahu tasbit fa innahul ana yus'alu. Mintakan kepada Allah untuk dia agar dia ditetapkan lidahnya karena dia akan ditanya. Ketika dia tanya, dia bisa jawab. Tuh, mudah-mudahan selesai ya, habis ya. Bisa ya. Lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanyakan? 2 menit lagi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.